Tema kita pada malam ini adalah The Miracle of Azan. Jadi saya nggak ngebahas tentang toa ya, saya ngebahas tentang azan. Jadi judulnya bukan The Miracle of Toa, tapi The Miracle of Azan. Jadi tidak kontroversi. Saya bukan lagi sedang mengkanter sebuah persepsi, bukan. Tapi kita dengan momentum ini, ketika semua orang bicara tentang azan, maka saya ambil ini sebagai momentum yang baik buat kita untuk nge-refresh kembali ingatan kita, semangat kita, seberapa miracle, seberapa mukjizat, seberapa ajaibnya azan ini. Saya akan memulai dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kesempatan itu kecuali dengan cara mengundi, maka mereka akan melakukan undian tersebut. Nah, hadis ini menjadi sebuah pembukaan bagi kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah di sini sedang memberitahu kita tentang miracle of azan, keajaiban atau hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam azan. Sehingga seandainya orang tahu, kan pertanyaannya, yuk kita cari tahu apa itu. Karena kalau kata Nabi, lau ya'lamun nas, kalau manusia, bukan lau ya'lamul muslimun atau mu'minun atau ahlul masjid, tapi lau ya'lamun nas, seandainya semua manusia, artinya azan ini punya kebaikan yang terbuka luas untuk setiap orang, bukan hanya kepada muazzin, tetapi kepada semua orang. Sehingga kalau seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam azan, wasafil awal, dan apa yang ada di dalam shaf pertama, yaitu shaf di belakang imam, lalu mereka lam yajidu, mereka nggak punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan itu illa ayyastahimu alaih, kecuali dengan membuat undian, maka mereka akan membuat undian. Seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam azan. Singkat saja bahwa azan ini baru disyariatkan menurut jumhur ulama, bukan ijma ya. Jumhur itu artinya mayoritas ulama bersepakat bahwa azan ini mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Berarti di mana tuh? Di Madinah, setelah Nabi berhijrah. Jadi ceritanya waktu Nabi berhijrah, program pertama yang Nabi lakukan di kawasan setelah hijrah itu adalah membangun masjid. Beliau hijrah, berhenti di Kuba, beliau bangun masjid yang kelak kemudian dikenal dengan nama Masjid Kuba. Kemudian dari Kuba udah ngumpul semua, lanjut masuk ke dalam kota Madinah, karena dulu Kuba tidak disebut sebagai kota Madinah. Setelah masuk ke kota Madinah juga yang pertama dilakukan Nabi adalah membangun masjid. Udah dibangun masjid oleh para sahabat, kemudian mereka bingung, ini gimana cara panggil orang ke masjid untuk sholat berjamaah sehari 5 kali. Ada yang ngusulin bikin api di atas bukit, kalau udah kelihatan api ke masjid. Wah, mirip majusi, kata yang lain. Ada yang ngusulin pakai trompet, ternyata ini mirip dengan orang Yahudi. Wah, ada yang ngusulin pakai lonceng, kalau lonceng lebih keras suaranya, katanya mirip Nasrani. Akhirnya disepakatilah kita panggil aja dengan kalimat as-sholatu jami'ah. Belum ada azan. Jadi setiap waktu sholat, Bilal dipilih oleh Nabi. Nah, pertanyaannya, kenapa Bilal? Bukankah ada Abdullah ibnu Mas'ud? Siapa dia? Sahabat yang bacaan Al-Qurannya persis Jibril. Jadi kalau mau tahu gimana bacaan Jibril, lihat Ibnu Mas'ud. Masalahnya nggak ada rekaman ya, nggak ada Spotify ya zaman itu ya. Kalau ada udah trending banget itu. Saking kerennya bacaan Ibnu Mas'ud. Kenapa nggak Ibnu Mas'ud? Kenapa nggak Usaid bin Hudayr? Sahabat yang kalau baca Quran awan ngumpul di atasnya. Siapa lagi? Abdullah ibnu Abbas. Ya kalau dia baca Quran, malaikat turun dari langit sampai penuh langit itu seperti cahaya bintang. Kenapa bukan mereka? Kenapa Bilal? Kenapa Bilal? Yang bukan ahlul Quran seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit dan seterusnya. Kenapa Bilal? Karena Bilal lah yang suaranya paling lantang.
Rasulullah SAW menunjuk Bilal, muazzin pertama. Sebelum nanti Nabi punya 4 muazzin. Tapi yang pertama sekali ditunjuk adalah Bilal. Kenapa Bilal? Karena Bilal suaranya paling lantang tapi nggak ngeganggu. Ini perlu utuh nih. Bukan suara paling lantang dan tidak mengganggu. Karena ada yang suaranya lantang mengganggu. Ada yang suaranya indah tapi nggak lantang. Ada yang dengar ya? Nah, Bilal udah lantang, nggak mengganggu. Karena lantangnya Bilal itu lantang yang penuh dengan estetik, artistik. Suaranya berirama gitu, walaupun lantang. Karena sekarang kita juga kalau mau dibikin lantang berirama agak susah nih. Makanya memang perlu belajar azan supaya tidak mengganggu orang lain, justru terdengar sejauh mungkin, tapi tidak mengganggu. Tapi waktu itu masih panggilannya As-salatu jami'ah, As-salatu jami'ah. Orang datang ke masjid. Di mana manggilnya? Di atas atap rumah orang. Karena dulu Nabawi belum ada menara. Akhirnya Bilal mengumandangkan kalimat As-salatu jami'ah di atas atap rumah orang yang paling dekat dengan masjid. Kenapa kok di atas? Supaya terdengar sampai ke pinggir kota Madinah. Karena azan panggilan kepada kaum muslimin, bukan memanggil Allah. Sehingga kalau ada orang yang nggak ngerti agama tapi dia bikin konten dan komen bahwa Allah itu tidak tuli, ini menjadi bukti bahwa dia bukan referensi lagi, udah cacat secara ilmiah. Sampai kapanpun dia nggak bisa lagi jadi referensi tentang keislaman kita. Udah cacat secara ilmiah karena dia nggak paham setingkat masalah azan aja salah. Gimana nanti fikih yang lebih rumit? Karena dia ngerasa bahwa azan itu memanggil Allah. Gak lama kemudian suatu malam seorang sahabat Abdullah bin Zaid bermimpi. Dalam mimpinya Abdullah bin Zaid melihat seorang laki-laki nenteng lonceng, lagi bawa lonceng. Sama Abdullah dipanggil, ala rijlik ya Abdullah, sebentar saya pengen ngobrol, kata Abdullah bin Zaid. Ada apa? Apakah kamu menjual lonceng itu untuk saya? Laki-laki itu menjawab, untuk apa kamu membeli lonceng ini? Kata Abdullah, saya akan pakai itu untuk memanggil orang datang ke masjid sholat berjamaah. Lalu laki-laki itu mengatakan, mau nggak aku ajarin sesuatu yang lebih baik daripada suara lonceng ini? Kemudian Abdullah mengatakan, mau, apa itu? Diajarkanlah teks azan oleh laki-laki tersebut kepada Abdullah di dalam mimpi. Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai la ilaha illallah. Ketika bangkit dari tidurnya, datang sholat subuh ke masjid, Abdullah bin Zaid menceritakan kisah mimpinya kepada Rasulullah. Maka Nabi mengomentari mimpi itu dengan kalimat, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Maka ajarkanlah apa yang kamu hafal dari kalimat azan itu kepada Bilal. Yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Tapi diajarkannya ke siapa? Tetap Bilal. Dan Abdullah bin Zaid nggak bilang, kan Rasul saya yang mimpi, kok diajarin ke dia? Bukannya saya yang perform? Kan ini liriknya saya yang dapat, saya yang perform dong. Enggak, disitulah para sahabat berlapang dada dan Allah memilih siapapun di antara hambanya untuk diberikan ilham yang baik. Padahal Allah kalau mau sangat layak kalau diberikan teks ini kepada Rasulullah langsung. Tapi kenapa lewat Abdullah bin Zaid? Supaya semua sahabat itu punya rasa memiliki terhadap ibadah sholat dengan azannya. Bukan hanya dari Rasul, tapi dari kami kaum muslimin. Lalu Umar juga ternyata mimpi yang sama, cuma telat ngomongnya. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mimpi dengan mimpi yang sama. Maka kemudian semakin meyakinkan para sahabat bahwa itu bukan cuma bunga tidur, tapi itu ilham dari Allah. Apalagi udah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Diajarkanlah kepada Bilal. Sejak itulah azan kemudian disampaikan atau disuarakan dengan suara kalimat tauhid. Nah, para ulama kemudian mendefinisikan apa itu azan dalam konteks Islam. Kata ulama, al-azan
huwa ta'abbudu lillahi bil i'lam bi dukhuli waqti sholati bi dzikrin makhsus. Azan itu adalah ibadah kepada Allah. Azan itu sendiri adalah ta'abbud, ibadah. Jadi azan itu bukan profesi. Azan itu bukan kerjaan. Azan itu bukan sebuah rutinitas. Tapi azan itu adalah ta'abbud lillah, ibadah yang dilakukan kepada Allah dengan cara i'lam, mengumumkan dukhul waktu sholat, mengumumkan masuknya waktu sholat di dzikrin maksus dengan teks-teks yang sudah dijelaskan secara khusus. Itu definisi azan. Jadi kalau sekarang kita jadi tahu azan itu ibadah. Dan ibadah ini adalah ibadah yang kedudukannya sangat tinggi di mata Allah, sampai disandingkan dengan shaf awal. Jadi orang kalau mendapat kebaikan dalam satu sholat berjamaah, di antara kebaikan yang banyak itu adalah azan dan shaf awal. Dan dia termasuk ibadah yang luar biasa. Sehingga karena dia ibadah, maka sebelum kita azan, luruskan diri kita. Saya pengen beribadah. Apa ibadahnya? Azan. Kalau tidak ada orang yang ditunjuk untuk azan, maka berlomba-lombalah, karena dia ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Azan itu dasarnya disyariatkan untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat aja. Tetapi kemudian ada beberapa ulama yang menambahkan azan misalnya ketika bayi baru lahir, dan saya mengambil pandangan itu. Sehingga ketika anak saya lahir, saya azankan, kecuali yang terakhir air turun, enggak, yang terakhir yang kecil air turun enggak sempat saya azankan karena lahir saya masih di luar kota. Kenapa diazankan? Karena supaya anak itu mendengar kalimat pertama dengan telinganya adalah kalimat tauhid, i'lanut tauhid. Dalil ulama diantaranya adalah i'lanut tauhid. Tapi yang berpandangan tidak perlu, ya kita hargai. Nggak usah ribut gara-gara masalah sepele. Yang berpandangan pakai azan, saya berpandangan azan ketika lahiran, ya azan aja. Yang nggak berpandangan juga tidak masalah. Yang parah itu nggak bisa azan, cowok tapi nggak bisa azan. Cowok muslim itu harus bisa azan, minimal azanin anak antum nanti. Ustaz, emaknya aja belum ada, nggak apa-apa. Kalau udah mungkin alasan antum jomblo ini karena yang nggak bisa azan. Nanti gimana punya anak? Masa dikasih ke dokter? Masa dikasih ke orang lain? Kan ayahnya dong yang mengazankan di telinga kanannya, mengiqomahkan di telinga kirinya, lalu tahnik, memberikan makanan yang manis. Lebih baik lagi adalah kurma. Nanti ibunya yang bagian memberikan susu, ayahnya memberikan tahnik atau kurma. Jadi ayahnya yang bisa. Jangan sampai nggak bisa, akhirnya ya Allah tunda. Nggak usah nikah dulu deh, belajar azan. Nah, tahun ini belajar azan, insya Allah tahun ini juga puas ya. Enggak. Bercanda, tapi insya Allah jadi motivasi. Azan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu wilayah kaum muslimin tidak terdengar suara azan, maka semua kaum muslimin yang ada di wilayah itu menanggung dosa. Penting banget kan peran muazin. Kalau dia nggak azan nih, kelewat ketiduran di subuh nih, akhirnya semuanya bangunnya sholat sendiri tanpa azan, maka seluruh kaum muslimin yang ada di komplek itu berdosa. Wilayahnya ini ukuran apa? Ukuran 40 rumah, atau kalau ulama ada yang membuat wilayahnya itu terdengar suara azan. Kalau udah nggak terdengar berarti wilayah yang berbeda. Kalau terdengar itu masih satu wilayah. Terdengarnya ukuran siapa nih? Ukuran suara Bilal. Suara Bilal itu ukurannya apa? Suara Bilal itu ukurannya terdengar sampai 40 rumah. Rumah pada masa itu nggak kayak sekarang. Lihat secara historis, jangan secara kekinian. Kekinian rumah 40 cuma segitu. Ada komplek yang makan rapat banget, yaitu di gang-gang ya. 40 rumah mah dekat atau kalau di gang-gang. Rumah versi Madinah jaraknya lumayan, bukan di gang. Rumah itu hook semua itu isinya. Semua rumah itu ada jalan kanan kiri belakang. Kan jauh untuk 40 berarti. Ya kurang lebih segitu, nggak persis sih, kurang lebih. Berarti itu satu wilayah. Kalau segitu nggak ada yang azan, semuanya kena dosa. Selain perempuan, alhamdulillah ibu-ibu nggak nanggung dosa. Bapak-bapak semua kena dosa, mulai yang balik sampai yang dia uzur. Apa aja sih keutamaan dari mengumandangkan azan selain yang tadi udah disebutkan beberapa? Pertama adalah muazin mendapatkan
pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi pertama kita baca, orang yang tidak dapat kesempatan azan, andainya dia tahu apa yang ada di dalam azan dan dia bisa membuat istiham itu artinya apa? Mengundi, maka dia akan mengundi. Kalau dia bisa mengundi. Ini menunjukkan betapa azan ini sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah. Kemudian fadilah yang berikutnya, kata ulama, di antara fadilah azan, Allah menjanjikan ampunan dosa untuk muadzin. Nabi SAW bersabda, "Al-muadzin yughfaru lahu bimaddi sautihi wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabis." Muadzin itu diampuni dosanya sejauh jangkauan suara azannya. Ini juga menjadi jawaban bagi permasalahan kita. Muadzin diampuni dosa sejauh jangkauan suaranya. Kenapa kok sejauh jangkauan suaranya? Karena setiap orang atau makhluk Allah yang mendengar azan itu menjadi ampunan dosa bagi muadzin. Bukan hanya orang, makhluk. Kenapa? Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azan, kata Nabi, memohonkan ampunan untuknya. Wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin. Jadi yang dengar azan itu teman-teman bukan hanya manusia, bukan hanya kaum muslimin, tapi rabbin wa yabis. Makhluk Allah yang kering dan yang basah, artinya yang hidup atau yang mati. Karena kering basah ini artinya yang hidup dan benda mati, semuanya akan bersaksi dan meminta ampun untuk muadzin. Sehingga makin jauh, makin banyak ya bisin warabbin yang mendengar dan minta ampun untuknya, makin banyak ampunannya. Nabi SAW bersabda, "La yasma'u sautahu jinnun wala insun wala hajarun wala syajarun illa syahidalah." Muadzin itu akan dapat banyak saksi nanti di akhirat. Kata Nabi, tidaklah azan didengar oleh jin, manusia, batu, pohon, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Didengar oleh jin, manusia, batu, dan pohon, kecuali semuanya akan bersaksi untuknya. Dalam hadis yang lain, fadilah atau keistimewaan azan, kata Nabi, walahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Bagi orang yang azan itu mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat bersama dengan dia. Apalagi kalau suara azannya indah, yang sholat bersama dia sekian. Apa pahala sholat? Kata Nabi, siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna di rumahnya, kemudian berjalan kaki menuju ke rumah Allah, lalu dia masuk dengan membaca doa, lalu dia berada di saf pertama, lalu dia takbiratul ihram bersama imam, lalu dia amin setelah imam bersama para malaikat, lalu dia sholat dengan sholat yang khusyuk, lalu dia kembali ke rumahnya, apa pahalanya? Setiap langkahnya bernilai 2 kebaikan. 1, hapusnya dosa. 2, diangkat kemuliaan atau derajatnya di surga. Maka seorang muadzin mendapatkan pahala dari semua jamaah yang sholat bersama dia pada waktu itu. Kami, kata Abu Hurairah, pernah sedang duduk bersama Nabi, kemudian Bilal berdiri dan mengumandangkan azan. Lalu ketika Bilal selesai dengan azannya, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan orang ini dengan penuh keyakinan, maka dia masuk surga. Nah ini, bagaimana dengan kita yang gak dapat kesempatan azan? Maka kita yang tidak dapat kesempatan azan tapi pengen dapat kemuliaan seorang muadzin, amalkanlah hadis ini. Ucapkan apa yang diucapkan muadzin. Makanya ketika azan kita diam. Pas lagi ada acara kita diam itu bukan sekedar menghormati azan. Yang terjadi adalah kita lagi ramai nih, azan diam. Tapi habis itu ngobrol. Gitu kan yang sering kita alami, dan saya juga kadang-kadang nggak sengaja kayak gitu. Lagi meeting nih, meeting heboh, kita bikin rencana ini, rencana itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti, pada ngobrol-ngobrol. Bukan itu tujuan diam. Tujuannya supaya kita bisa baca apa yang dibaca oleh imam. Kadang-kadang di ruang DKM juga sama. Lagi azan, dengerin. Datang nih teman-teman, ngobrol di ruang DKM, ngobrolnya tuh sama aja. Udah di ruang DKM udah jelas suara azan pun masih bisa ngobrol. Tujuan kita diam itu biar kita bisa mengucapkan apa yang diucapkan
muadzin, sehingga kita mendapatkan kebaikan yang sama dengan seorang muadzin. Jadi bukan supaya hormati azan loh, jangan ngomong kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Ini aneh nih. Jadi tetap diam untuk membaca bacaan muadzin. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di atas semua itu agar ini menjadi tren syiar, lalu akan berjalan di seluruh Indonesia insyaallah. Sekali lagi jazakumullahu khairan jazaa, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita, ilmu yang akan menurunkan dan menggugurkan dosa-dosa kita, ilmu yang bukan untuk kita pakai sebagai kaca pembesar mencari kesalahan orang lain, tapi untuk menjadi cermin melihat kesalahan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.